Sebetulnya begini Pak Edi, kalau kita lihatlah pemahaman para pejabat atau para pegawai negeri lah atau aparatur lah terkait dengan ketika menjadi pejabat itu seperti apa. Banyak yang berpandangan menjadi pejabat itu mendapatkan fasilitas, mendapat kemudahan. Padahal kan seharusnya tidak begitu. Menjadi pejabat kan lebih kepada pengabdian, lebih kepada bagaimana mendapatkan mandat atau amanah untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu dengan jujur, tidak berkhianat kepada negara, dan lain-lain. Tapi faktanya kan, kalau itu kemudian dianggap sebagai fasilitas, kemudahan, ya dia bisa berbuat apapun. Tapi kalau dia paham bahwa ada kewajiban-kewajiban seperti itu, dan ada hukum yang betul-betul mengatur dan menegakkan apabila dia melakukan pelanggaran, makanya orang akan bekerja dengan benar-benar. Problem itu yang mesti harus dibenahi. Kalau kita lihat penegakan hukum dari masalah suap, gratifikasi juga masih banyak yang nggak berjalan. Bahkan contohnya begini, Pak Edi. KUHP itu ada bab 8 terkait kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya apa? Apabila pasal-pasal dalam bab 8 itu terjadi, maka penguasa umum adalah korban kejahatan, karena kejahatan terhadap penguasa umum. Salah satu pasalnya adalah memberi suap. Jadi pasal 209 KUHP. Kalau 210 memberi suapnya kepada hakim. Artinya memberi suap kepada pejabat itu adalah berbuat jahat kepada pejabat. Artinya kalau pejabat itu pejabat gimana? Itu lain soal. Enggak, itu lain soal. Nanti Pak Adi saya ceritakan karena itu beda. Orang seringkali menganggap suap itu kausalitas, padahal bukan. Memberi suap itu berbuat jahat kepada pejabat. Coba, sekarang pertanyaannya, pejabat yang diberi suap itu kan harusnya korban kejahatan. Ada nggak mereka yang melapor? Nggak ada, orang memang keinginan nggak, beda. Soalnya begini, ketika dia diberi sesuatu dan dia menerima, dia berbuat jahat. Itu terjadi pada bab 28 KUHP. Kejahatan dalam jabatan. Nah, ini yang kemudian dia menerima, itu dia berbuat jahat. Tapi pada dasarnya, ketika orang memberi sesuatu kepada pejabat, itu dia sedang berbuat jahat kepada pejabat. Karena pejabat harusnya, atau aparatur lah gitu ya, atau penguasa umum lah disebutnya dalam undang-undang, itu adalah orang yang harusnya punya integritas, punya harkat martabat, punya nilai yang harus dijaga oleh negara. Maka orang yang berbuat memberi sesuatu kepada pejabat, dia sedang merendahkan atau merusak harkat martabat pejabat itu. Ini kan menarik ini. Tapi kan faktanya kita masih belum menemui atau bahkan sangat-sangat jarang menemui adanya pejabat yang diberi sesuatu, dia merasa diserang kehormatannya. Yang ada dia malah bersenang. Ya, paling enggak mungkin wajarnya nolak aja. Tapi kalau langsung dilaporkan yang pemberinya juga kasihan juga barangkali. Sebetulnya gini Pak Edi, ketika orang diberi sesuatu, pada dasarnya orang itu diberi sesuatu gini, ada orang memberikan kepada saya sesuatu. Ini perbuatan menyuapnya atau kalau saya pejabat, perbuatan menyuapnya sudah selesai itu. Bisa langsung ditangkap. Kalau saya kemudian mau menangkap, dalam hal tertangkap tangan itu Pak Edi. Jadi menolak itu sebetulnya memang harusnya begitu. Tapi kalau saya kemudian menerima, maka saya berbuat kejahatan. Jadi tadi menolak terus melaporkan itu bisa menjadi persoalan bagi yang memberi. Cuman itu masih belum lazim ya Pak Edi. Iya. Kalau misalnya bukan suap Pak, tanda terima kasih. Ya. Jadi gini, pemberian itu seringkali disebut sebagai tanda terima kasih segala macam. Padahal suap itu ada suap yang sebelum dan suap yang setelah. Suap yang sebelum itu istilahnya pemberian. Kalau suap setelah itu istilahnya hadiah. Dalam undang-undang tidak pidana korupsi, memberi hadiah itu kejahatan. Jadi tanda terima kasih pun nggak boleh sebetulnya. Gratifikasi itu kejahatan. Gratifikasi lain lagi. Gratifikasi itu fasilitas. Sebetulnya pemberian sesuatu itu baik itu disebut sebagai tanda terima kasih atau setelah berbuat atau sebelumnya, itu masuk delik suap. Itu persoalannya banyak orang yang nggak memahami. Gitu Pak Edi.